Mari kita mulai. Yang pertama kita mau bahas dari IHSG dulu. Malah Exxon Mobil sahamnya. Alertnya malah alert kripto ya. Nanti kalau kripto dan US stocks kita bahasnya acara di luar M-Trade ya, di Cryptofolio. Yuk kita langsung aja ke IHSG hari ini. Hari ini IHSG tuh mantul dikit doang ya, dan mantulnya ini sebenarnya technical rebound doang. Jadi pantulan yang sifatnya sementara. Nah, naik 1,42% yang mendorong penguatan ada saham DCII yang udah sempat turun signifikan beberapa hari berturut-turut. Ya, turun 20%, terus 19%, terus turun lagi 20%. Hari ini mantul. Menurut aku sih ini belum aman teman-teman ya. Jadi sektor data center ini memang menarik ke depannya. Kenapa? Karena data center ini termasuk salah satu sektor yang bakalan diinvest sama Danantara. Danantara tuh belum bergerak sama sekali ya, karena belum ada duitnya. Cuman kita wait and see dulu deh ya. Jadi ini kalau ditanya, ini kayaknya ada investor yang lagi akumulasi nih di tanggal berapa nih? 19 Februari sampai dengan 24 Februari. Iya sih volumenya tinggi sih, tapi kalau abis itu arah terus ya, dengan volume transaksi kecil kita mesti wait and see. Intinya sih DCII data one day kita akan watch untuk saham-saham ini, tapi ya anyway kita mesti wait and see dulu, jangan sekarang ya. Terus kemudian hari ini juga beberapa saham yang kemarin dari sahamnya grup PP ini turun signifikan dan breakdown, contohnya kayak saham brand ini breakdown berapa ya, 11,79%, dia mantul sedikit nih ya. Mantulnya berapa? 4,95% ya. Jadi pantulan 4,95% ini volume transaksinya juga kecil. Jadi kalian jangan terburu-buru masuk dulu. Aku sih belum. Jadi ngelihat big trendnya tuh masih turun ya. Liquidity-nya juga ya kurang lah. Kalau aku sih kurang senang, tapi kalau ada yang senang ya monggo aja. Tapi saya tidak mau ya. Saya tidak mau ya. Terus kemudian, karena ada orang yang suka banget brand, pokoknya hidup mati sahamnya brand gitu. Aku sih objektif aja lah, lihat timing aja gitu. Terus sekarang juga ini TPIA kemarin itu jatuh dengan volume transaksi besar. Sebenarnya dia yang jatuh duluan kemarin, saham-saham banking belum jatuh, TPIA jatuh duluan sama saham-saham satu grupnya ya. Nah, kenapa? Karena kerugiannya dia tuh menjadi makin banyak, membengkak sekitaran 106% ya. Jadi ada yang bilang, oh ini Petro ada inflow asing nih. Ya Andrew di YT bilang, mari kita lihat ya. Jadi Petro bagaimana? Nah, kalau aku sendiri, aku sebenarnya tidak terlalu melihat inflow atau outflow, karena itu bisa menipu. Aku melihatnya lebih ke tren besarnya bagaimana ya. Jadi tren itu nggak bisa nipu, sama likuiditas nggak bisa nipu. Jadi begitu dia breakdown, patah dari trennya, ya udah bye bye, exit. Kalau misalkan dia breakout atau patternnya membaik, ya udah itu bolehlah kita apa ini bolehlah kita masuk lagi, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini kalau breakdown ya, ini contoh aku kasih lihat ya di igoi personal aku, Ellen May _official. By the way, aku nggak boleh ngomong ini terlalu sering. Oke, ya, jadi perhatikan di sini. Ini breakdown ya, yang di YT perhatiin juga ke Igoi. Breakdown di sini ini sebenarnya ya udah waspada. Nah, aku ganti aja warnanya karena semua warnanya jadi merah. Aku ganti warnanya jadi biru ya. Biru di sini ini di tanggal 3 Februari breakdownnya. Terus itu mestinya sih udah harus waspada sih. Terus kemudian ada tarikan lagi pada tanggal 7 Februari dan 10 Februari, ada pantulan lumayan gede, lumayan signifikan di situ. Tapi habis itu ya turun lagi gitu ya. Nah, ini beberapa sentimen waktu itu sempat nggak jadi masuk ke MSCI juga, akhirnya downtrend. Nah, aku melihat pantulan hari ini, atau mungkin jika nanti kena di 1890 itu ada MA 200, kalau misalkan mantul itu pantulannya bakalan jadi seperti tanggal 10 Februari. Jadi pantulan sesaat yang mungkin trennya bakalan jadi turun atau sideways. Intinya aku wait and see dulu ya, meskipun hari ini dia naik 8%, sangat spekulatif sekali masuk di situ menurut aku. Nah, kemudian saham cuan kemarin juga sudah breakdown
dari level supportnya 6675. Hari ini ada pantulan sedikit sekitaran ini volumenya yang sedikit ya, jadi naik 6,58%. Mungkin ada beberapa yang melihat pergerakan harga tuh cuman day to day doang, nggak ngelihat tren gedenya, nggak ngelihat risiko likuiditasnya. Mungkin ada yang lihat kayak gitu tuh bilang, wah ini tuh potensi loh, potensi jangka pendek, trading jangka pendek. Kalau buat aku resikonya lebih gede ya. Menurut aku kondisi kayak gini tuh resikonya justru lebih besar. Kenapa? Udah breakdown juga gitu, dan ini semakin ke belakang volume perdagangan semakin kecil. Ya mesti diingat juga, ini meskipun dia breakdown sebenarnya sejak IPO ini banyak sekali investor atau mungkin ya pokoknya pemilik saham inilah, mau trading mau investing, pokoknya pemilik saham ini itu cuannya up to ya, masih cuan up to 1900% loh. Jadi jangan, istilah kata tuh teman-teman jangan ngelawan big money ya. Big money atau big money itu macam-macam, ada investor, ada institusi, ada BD ya. Jadi intinya you have to be very careful. Halo teman-teman semuanya yang ada di TokTok Mtrade ID. Hai, nama saya Ellen May. Semoga kamu udah kenal saya. Kenal gak sih? Perusahaan Pak Pepe kira-kira buyback nggak Kak? Saya rasa sih dengan sentimen buyback tanpa RUPS ini bakalan dimanfaatkan oleh banyak emiten. Dan ya bukan cuma perusahaan Pak Pepe sih, mungkin banyak emiten yang akan melakukan itu jika mereka peduli dengan harga sahamnya, atau jika memang mereka kepengen buyback gitu. Jadi mungkin ada dua tujuan. Yang pertama untuk menstabilkan harga saham, yang kedua tujuannya buat memang secara perusahaan mereka pengen membeli balik saham perusahaannya gitu ya. Sebenarnya di watch untuk buyback itu jangan saham-saham seperti ini sih, tapi lebih ke perusahaan yang memang benar-benar ada fundamental, secara labanya juga lebih konsisten, sustainable. Kenapa? Karena kalau kita bicara pakai sentimen buyback itu ya, kita memanfaatkan sentimen itu, sebenarnya kita mesti ngelihat fundamental perusahaan untuk jangka menengah panjangnya. Sedangkan kalau untuk trading sih nggak begitu peduli ya sama sentimen buyback, karena trading itu bicara soal harga. Jadi saham atau koin atau apapun yang pokoknya harga saham jangka pendeknya oke, patternnya menarik, itu bisa kita trade dengan strategi super trader. Tapi sekarang kita lagi lebih banyak wait and see dengan kondisi market yang bearish banget. Karena saham yang kemarin sempat potensinya bagus, aku kasih contoh ya. Beberapa hari yang lalu tuh Rolls tuh ada breakout, potensinya bagus. Terus kemudian kemarin sempat ketarik turun juga, dan terpaksa kita harus melakukan pembatasan risiko meskipun ruginya juga masih dikit, dan kita lagi wait and see. Dia sideways. ADMR juga sama, kena cut loss juga meskipun cut lossnya itu posisi BEP. Dan ADMR ini sebenarnya menarik, dia itu ada V-shape. Jadi kita sebenarnya di Mtrade kita ini bocoran sedikit ya. Kita lagi masih watch lagi untuk ADMR ini, kita masih watch gitu loh. Sempat keluar karena kemarin itu kan candlenya waktu sesi 1 sempat bearish banget ya. Jadi kita ada exit di situ. Halo, thank you gift-nya Jonathan, siapa tuh ya? Thank you. Oke, terus kemudian aku lanjut lagi saham yang hari ini tadi bergerak menguat, itu ada BMRI. Nah, BMRI naik sekitaran 3,31%. Sementara itu buat saham yang lainnya, buat big banks ini BCA masih imut-imut, unyu-unyu. Wah, thank you giftnya. Masih unyu-unyu naiknya. Nah, kita ngelihat ini tuh baru sesaat, pantulan sesaat lah. Jadi kamu kalau misalkan pengen dapat diskon dari BBCA, ini kayaknya masih bisa sih, masih ada kemungkinan deh. Belum tentu ya, maksudnya ini bukan kepastian, tapi ini masih ada kemungkinan gitu loh. Hari ini tadi BCA lowestnya di 8225, kemarin saya nawar di 8200 gak dapat karena saya mau utamakan bikinin kalian konten dulu untuk trading halt ya. Terus kemudian ini ada hijau dikit kayak gini, ini market masih wait and see, artinya jadi masih belum bullish. Belum mantul juga apakah level ini 8.300 bakalan jadi bottom ya, kita nggak tahu ya. Terus ini Dave Hendrage bilang, kemarin udah tak bilang serok, hari ini jual saat untung. Bankingnya naiknya sauprit, imut-imut saya ya. Jadi imut-imut, wait and see dulu sih. Boleh sih nyerokin banking sih nggak apa-apa, asalkan duitnya nggak habis
pas dia belum kena bottom market. Perkiraan aku sih BCA ini udah nggak jauh lagi turunnya. The worst case scenario dia bakalan bisa sampai ke 7150, tapi itu kemungkinannya sangat kecil sekali. Kenapa? Karena di level 8450 itu hitungan kami M-Fast ya, bukan M-Trade. M-Fast itu lebih ke buat investingnya, kalau M-Trade itu buat tradingnya. Saya lagi mau bikin baju M-Fast nih biar ganti baju gitu ya. Oke, jadi kalau hitungannya M-Fast 8450 tuh BCA udah di valuasi standar deviasi -1. -1, bener. Tapi kalau Bloomberg udah -2. Jadi secara Bloomberg tuh udah murah gitu. Nah, hitungan M-Fast BCA di standar deviasi -2-nya tuh di 7670. Tapi itu kalau secara technical chart itu breakdown banget dari MA50 monthly-nya. Nah, MA50 monthly itu sekitaran 8450 juga angka yang saya sebut beberapa kali. Ini breakdown dikit dari MA50 monthly. Perkiraan aku sih nggak akan jauh-jauh dari harga sekarang sih. Kalau sampai dikasih turun sampai 7670, waduh itu namanya berkah banget gitu ya. Itu namanya berkah banget. Oke? Buat teman-teman yang mau investing. Jadi mindsetnya investing dengan trading itu sangat berbeda sekali. Kalau investing, perusahaan yang dijual dengan harga makin murah, valuasi makin murah, padahal perusahaan ini secara fundamental bagus, dia masih menghasilkan laba yang konsisten bertumbuh, ini tuh sebenarnya justru malah jadi berkah buat kita, bisa ngumpulin sedikit-sedikit. Apalagi teman-teman habis dapat THR ya, ini pas BCA-nya lagi murah. Jadi teman-teman, buat yang mau investasi jangka panjang, saya sarankan kalian belajar di M-Fast ya, di emvest.id. Nah, dari sini teman-teman kalau misalkan ini tinggal tap tombol oranye dan tulis kode THR. Atau kalau kalian bingung ya, ada promo M-Fast itu, teman-teman bisa langsung DM aku. DM-nya boleh di Igoy ya, atau di TokTok juga. Di sini ada TokTok di sini ya. Dear team yang nonton, saya minta tolong dibantu ya buat TokToknya M-Trade, nanti DM-nya dicekin. Mohon maaf, tidak semua DM aku bisa buka ya. Jadi Igoy aku bisa bantu-bantu lah. Anyway, DM aku dengan kode THR M-Fast. Itu kalau mau ikut program M-Fast 1 tahun ya. Jadi tim aku lagi berbikinan promo THR. Kira-kira kayak gitu. Langsung aja aku akan lanjut buat saham yang lainnya. Big Bang sedikit lah ya. Aku ada bahas tambahin Big Bang buat teman-teman yang galau. BRI nggak mau turun dari 3360-nya. Jadi ya hari ini ada mantul, tapi mantul dikit doang juga. Dan aku nggak ngelihat ini sebagai satu hal yang signifikan dari pantulan kemarin. Mudita bilang THR-nya udah habis borong for Big Bangs ya. Dinikmati aja, oke ya. Itu oke kok for your long term, that's very good, daripada habisnya buat beli-beli barang yang konsumtif yang enggak. Tenang aja, dan kamu akan dapat dividennya BRI ini yield-nya lumayan loh. Kalau ada, aku kalau nggak salah hitung ya, maaf sebentar. Itu ada sekitaran 7%. Bahkan kalau harganya turun terus, kamu beli di bawah, itu dividen per share dibandingin dengan harga saham sekarang kan yieldnya makin naik tuh. Jadi yield dividen itu makin naik ketika harga turun, harga saham turun. Demikian pula dengan yield obligasi. Kupon dibandingkan dengan harga obligasi, yieldnya naik tuh karena harganya turun. Kira-kira kayak gitu. Sebentar ya. Oke, aku akan lanjutin. Nah, jadi ini sebenarnya BRI sama BCA mana yang lebih bottoming? Tadi aku ditanya mana lebih bagus BRI dan BCA. Beda case. Kalau BRI ini udah turun seturun-turunnya, kayak udah di dasar bumi kali ya gitu loh. Kalau BCA kan baru di tengah-tengah gitu loh turunnya. Cuman BCA ini memang ya capek antri harga sahamnya capek. Jadi maksudnya belum tentu dia akan turun sampai sedalam itu di standar deviasi -2 M-Fast 7670 tuh kayaknya enggak deh, kayaknya susah gitu loh. Yang di TokTok, yang di YT aku ada share chart di Igoy. Ya, jadi kalau ditanya BCA sama BRI bagusan mana? Dua-dua tuh bagus. Tapi kalau fundamentally itu BCA udah pasti lebih strong. Secara liquidity-nya juga lebih strong di BCA ya. Lihat dari loan to deposit ratio itu kan persentasenya lebih rendah. Artinya dia punya liquidity, duitnya tuh lebih kuat lah BCA. Nah, sedangkan BRI saat ini memang lagi terkendala dengan cost of credit tinggi ya.
biaya provision atau CKPN-nya, atau itu sebenarnya duit jaga-jaga kalau misalkan terjadi gagal bayar, jadi dianggarkan di depan gitu loh, belum tentu dipakai. Itu lagi tinggi. Aku nggak tahu apakah pemerintah akan ada bikin relaksasi kredit lagi untuk UMKM. Nah, kalau pemerintah ada bikin relaksasi kredit lagi untuk UMKM, wah itu bagus banget buat BRI. Nah, BRI sama BNI ini udah ada keluar berita dikabarin mau buyback. Nah, kalau BCA bagaimana? BCA saya nggak tahu, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau seandainya BCA buyback juga, karena sekarang juga secara valuation udah cukup murah, apalagi kebijakan buyback udah dipermudah. Nah, sekarang kita coba lihat out of topic dari saham perbankan besar, kita ke AADI, karena banyak juga teman-teman yang nanya tentang AADI. Siapa di sini yang punya AADI? Absen dulu, tulis AADI yang di YT tulis di question box ya, ditulis AADI di, ya mungkin di like aja yang nulis AADI. Kalau BBRI buyback 3T harga bisa naik sampai berapa? Gak bisa di ngomong seperti itu karena faktor di market banyak ya. Jadi seperti yang saya bilang kemarin, dan aku juga lagi bikin rekaman YT ya, aku bikin konten rekaman YT. Jadi faktornya tuh banyak. Nomor satu banget yang dilihat adalah kebijakan pemerintah yang pro market. Market itu bukan pasar saham saja, tapi market itu ya market secara keseluruhan gitu loh. Kebijakan pemerintah yang pro market, dan mungkin juga investor tuh menantikan komunikasi dari pemerintah yang lebih ada kejelasan atau lebih ada clarity. Jadi kalau nggak ada buyback pun, kalau misalkan ada itu jadi satu sentimen yang bagus. But thanks to OJK yang udah kasih sentimen positif hari ini. Oke, terus ada sentimen positif dari sebentar ya, AADI. Oke, AADI ya, teman-teman perhatiin AADI. Disclaimer dulu, this is not a buyer recommendation everyone. So AADI today is beautiful, patternnya beautiful. Sebenarnya tadi kita mau review buy, tapi karena marketnya lagi sideways, dan ini yang ngebeli dari Pak Boy Tohiri terang-terangan sih atas nama pribadi, dan keluarga memborong saham AADI atas nama pribadi karena memang juga udah di bawah banget harganya. Sejumlah 7,3 juta lembar saham, berarti berapa lot? 7,3 juta lembar saham. Dikali dengan, kira-kira aja ya, ini bukan hitungan pasti ya. Kalau dikali harganya, misal average-nya beliau beli di berapa sih? Aku belum dapat infonya. Aku lagi minta infonya sama tim aku. Ya, average-nya aku nggak tahu dapat di berapa. Anggap aja lah, misalkan average-nya dapatnya di 6.700 lah kurang lebih ya. Ini disclaimer, angkanya nggak bisa plek-plekan. 489 juta, bener nggak sih saya ngitung? Bener gak sih? Salah loh. Bentar, ngitung dulu. Oh, 48M. Bener gak? 48M-an. Jadi disclaimer ya, angkanya tadi aku ngitung-ngitung manual, harusnya pakai harga yang memang average-nya. Harga average-nya berapa? Ya, intinya sih hari ini ada sentimen positif itu, teman-teman. Dan kalau dilihat AADI ini ya, secara teknikal tuh dia bottoming di 6.200. Jadi 6.200 nih, 6225, 6.200 itu angka bagus sih sebenarnya kalau misalkan kita mau wait and see di situ. Terus kalau mau lebih pelit lagi, nawar di bawah 62 nih ada ekor 2 ya, itu di 6.000 lah, itu lebih pelit lagi. Di bawah 6.000, breakdown di bawah 6.000 trennya turun, artinya buat trading jelek, gak bagus di bawah 6.000. Jadi per hari ini chartnya AADI untuk trading membaik, mulai membaik. Bagaimana untuk long term investing? Sebenarnya kalau untuk long term investing, aku disclaimer dulu ya,
AAD ini perusahaan yang sangat bagus sekali, cakep. Thank you Rose-nya. Wih, banyak, dapat 6. Jadi AAD ini untuk investing ini merupakan perusahaan yang bagus, perusahaan yang baik sebetulnya. Disclaimer, ini nggak suruh kamu beli. Nanti kalau aku bilang bagus disuruh beli Alan, waduh kacau. Nggak lah gitu ya. Jadi bagusnya tuh gimana? Ya labanya dia oke, terus profit marginnya oke. Ke depan dia bakalan rajin bagi dividen, tapi tahun 2026 ya, pakai buku 2025. Kenapa tahun ini nggak bagi dividen? Ya wajar lah, kemarin dividennya udah dibagiin ke ADRO, ke ibunya pas dia pisah sama ibunya ya, atau ayahnya gitu ke ADRO. Jadi meninggalkan ya legacy itulah dividen yang yieldnya sekitaran hampir 30% kalau nggak salah. Jadi wajar kalau tahun ini dia nggak bagi dividen dulu. Secara PE ratio, valuasinya tuh lagi turun, lagi murah sapol-pole di 3 kali. Cuman sekali lagi kalau kalian mau investasi harus benar-benar memahami perusahaan itu bagaimana. Teman-teman yang mau investasi itu belajarnya di EMVEST. Jadi kalau yang bingung DM aku aja, DM-nya THR EMVEST, kodenya itu. Invest itu adalah edukasi untuk investasi jangka panjang dalam rentang waktu 1 tahun ya. Di sini ada e-course-nya, nomor 1 e-course harus ditonton. Nah, jadi kesimpulannya AAD bagaimana buat investing, yaitu tadi sebenarnya menarik, cuman teman-teman yang investing tuh nggak boleh sekedar ikut-ikutan doang, harus benar-benar tahu prinsip investasi bagaimana. Karena kalau orang yang memang dia tuh prinsip investingnya kuat ya, contoh kayak temen aku tuh Bu Linda, wah dia tuh tiap BRI turun, BCA turun, BRI sih beliau sukanya BRI, kenapa? Karena BRI bagi dividennya lebih besar katanya. Oh beda-beda lah ya, kalau BCA itu dia lebih defensif, lebih cepat naiknya gitu ya, jadi turunnya lebih susah. Tapi tergantunglah selera orang, ada yang suka dividen, itu tiap turun beliau beli, turun beli, kok duitnya gak habis-habis, ya belinya dikit-dikit mungkin ya, tapi itu strategi investasi jangka panjang memang begitu. Beda sama trader nggak boleh average down kayak gitu, nggak boleh. Investor juga mindsetnya sebenarnya bukan average down sih. Oke, ini AAD. Terus kita ke ADRO. Nah, ini masih banyak banget DM yang masuk ke aku nanyain, ADRO buat long term investing gimana? Aduh ini buat trading nyangkut, udah investing aja kali ya gitu. Jangan denial ya, ini kalau buat trading ini trennya udah turun banget. Terus sedangkan buat investing ini intinya aku udah ulang berkali-kali, dia ngelepas AADI itu dia hilang apa ya? Dia kehilangan lini bisnis yang sebenarnya sangat penting sekali. Di sini tuh udah clear banget kelihatan pantulan ini kemarin waktu habis dividen tuh pantulan sesaat doang, dimana waktu itu ya memang aku nggak mau, sampai sekarang pendirianku tetap sama. Sampai waktu itu tuh saya tuh gemas sebenarnya ada satu kalau bapak ibu kan semua smart trader, smart investor ya, pokoknya bukan bapak lah, bukan ibu juga lah, pokoknya ada satu orang ngengong di IG aku tuh komen gini, ya ini naik nih Ellen, ngomong apa nih, ngomong apa ya, ngomongan saya tetap sama. Ini untuk ADRO saya tidak trading dan saya tidak investing, tidak mau lagi sejak AADI keluar ya, kecuali nanti trennya dia membaik, liquidity-nya jadi lebih bagus dan saya akan tradingkan. So it's very different ADRO yang sekarang dengan ADRO yang dulu gitu ya. Jadi ADRO yang dulu Alam Tri namanya sekarang. ADRO yang dulu ini sangat beautiful sekali gitu ya. Bahkan nama ADRO-nya pun diambil sama AADI gitu loh ya. Udah jadilah sekarang kita watch-nya AADI saja. Oke ya. Terus bagaimana dengan saham-saham yang lainnya? Bukalapak dan MTech, hampir nyaris ngomong M-Trade. Bukalapak dan juga MTech, aduh ini nanti aku kena ban lagi sama yang sebelah karena ngomongin ini. Ada lagi ngomongin saham BUKA aja deh. BUKA. Untung punya 2 tok-tok. Halo Glass Case, thank you, bunganya banyak banget. Buka hari ini naik tinggi, naik ya. Nah, tapi ini perhatiin dia ekor-ekornya juga lumayan signifikan. Kita tidak trade juga, kita lagi masih wait and see. Beberapa waktu yang lalu kita sering trade Buka dan sering trade EMTK gitu, tapi kita hari ini wait and see dulu. Untuk jangka pendek memang menarik, untuk trading jangka pendek menarik, tapi sekali lagi kita lagi melihat kondisi trend market besar lagi bearish, so kita lagi wait and see aja dulu.
gitu. Terus kemudian kita lagi menanti pengumuman suku bunga The Fed jam 1 pagi nanti, yang diperkirakan suku bunga The Fed ini masih bertahan atau tetap sama. Jadi suku bunga BI juga masih sama ya. Intinya kalau sampai tiba-tiba The Fed memberikan kejutan, suku bunga diturunkan, itu tiba-tiba pasar saham baik Amerika maupun Indonesia masih bisa meroket, tapi jangan terlalu berharap. Yang di TokTok yang di YT, kalau mau lihat chart ada di IGOY aku ELLENMAY_official. Putin menyetujui gencatan senjata dengan Donald Trump, yang artinya harga batu bara dan harga komoditas energi itu akan jadi lebih melandai kalau nggak ada gejolak. Jadi tahun 2022 itu sebenarnya, dan kenapa waktu itu 2023 kita dapat dividen gede banget dari saham-saham batu bara ya, karena sebenarnya Rusia sama Ukraina ini lagi berantem kan. Ada waktu itu kalau nggak salah ada embargo gitu dari Amerika. Sekarang udah damai. Berarti harga batu bara dan harga oilnya tuh logikanya gampang bakalan jadi melandai. Yang ngarep dividen tinggi-tinggi kayaknya agak susah. Oke, terus kemudian BI rate ditahan hari ini, jadi ya memang sudah sesuai dengan ekspektasi. Ada yang nanya saya, gimana nih BI rate ditahan, marketnya gimana? Nggak gimana-gimana, nggak ngerespon gimana-gimana, udah expected kok gitu. Kecuali harapannya analis memperkirakan diturunkan, ternyata dia ditahan. Nah, itu jadi marketnya bisa turun. Atau sebaliknya, memperkirakan ditahan, ternyata diturunin, malah marketnya bisa naik. Tapi ini sudah expected. Premi restrukturisasi perbankan BCA, sebenarnya ini ada dari perbankan lain itu juga mesti dihitung ya. Tapi aku baru dapat info angkanya perhitungan yang pasti itu dari BCA gitu loh. Kalau yang buat bank-bank lain angkanya bisa beda-beda karena ada levelnya gitu sebentar ya. Oke, jadi aku mau kasih lihat, ada dia dihitung berdasarkan jumlah aset, ada kelompok 1 sampai 5. Di mana kelompok 5 itu asetnya lebih besar dari 100 triliun rupiah. Kelompok 4 asetnya lebih besar dari 50 triliun, kelompok 3 lebih dari 10 triliun, 2 lebih dari 1 triliun, dan kelompok 1 asetnya kurang dari 1 triliun. Terus kemudian berdasarkan tingkat risiko juga. Jadi bukan cuma dasar aset tapi berdasarkan tingkat risiko. Jadi BCA ini masuk dalam golongan jumlah aset yang 5, yang paling gede, tadi yang paling gede, tapi dengan tingkat resiko yang paling kecil. Jadi kalau teman-teman mau lihat tabelnya kayak gini, aku share-nya di IGOY. Oke, atau IGOY aku ELLENMAY_official, perhatikan di sini. Nah, ini adalah kelompok bank berdasarkan jumlah aset, yang 5 pastinya banknya paling gede. Terus kemudian yang di sini ini adalah kelompok bank berdasarkan tingkat resiko banknya. Nah, jadi BCA tuh cakep, dia asetnya paling gede dan tingkat resikonya tuh paling kecil. Jadi perhitungannya sekitaran 0,0035%. Apa sih sebenarnya PRP ini? Ini tuh urunan untuk restrukturisasi kredit atau apa ya? Let me check sebentar. PRP. Ya, premi restrukturisasi kredit ini pungutan dari LPS, lembaga penjamin simpanan. Kalau Anda nyimpan duit di bank itu kan dijamin ya, 2M kalau nggak salah. Ada pungutan, dan ini ada pungutan lagi sebanyak 2 kali dalam setahun untuk antisipasi menjaga stabilitas sistem keuangan gitu. Impact-nya atau efeknya gimana ke perbankan? Ini kalau ke BCA impact-nya sekitaran, kalau dihitung-hitung ya, semoga tim saya nggak salah hitung nih, PRP full asumsi full year, pakai angka full year 2024, harusnya pakai forward sih. Tapi ini tadi cepat-cepat jadi kita ngitungnya full year 2024. Kalau pakai asumsi itu kita ngelihat porsi PRP ini terbilang kecil sih, sekitar 0,18% dari laba perusahaan aja. Kayak terus MTEK abis beli SCMA, terus Saratoga lagi siapin capex lumayan gede, Bian bubarkan anak usaha di Australia, terus Akra banyak yang nanya, aku akan buka saham Akra. Ini kayaknya semua sahamnya banking apa gimana ya, udah dengerin banking pada pergi semua. Lihat di IGOY aku, ELLENMAY_official. Nah, ini Akra lagi turun-turunnya, dekat area support. Kita lagi nge-watch juga saham ini untuk trading, tapi sekali lagi marketnya bearish, jadi kita lagi sangat berhati-hati untuk trading.
dengan support level sekitaran 1095 dan supportnya 1045. Jadi kita akan watch di sini ya. Oke, terus kemudian aku mau buka questionnya. Ada yang nanya bedanya MVest dengan M-Trade itu apa? MVEST itu adalah edukasi 1 tahun untuk e-course, ada live gathering, dapat investing ideas juga for long term investing untuk saham. Sedangkan M-Trade itu adalah e-course, M-Trade Academy, belajar 1 tahun untuk trading dan juga ada trading ideasnya, bisa tanya-tanya juga, nggak boleh ngomong itu terlalu banyak, TRADING. Oke, terus pada nanya Pani, SMGR, Antam, PTBA dan kawan-kawan, GoTo dan kawan-kawan, RUU TNI besok disahkan gimana Mistu? Investor gak suka sih sebenarnya, ya agak kurang pro market lah ya. Kok di TokTok gak ada di TokToknya EMTRADE_ID. TokTok personal aku lagi gak bisa. GoTo gimana? Cemungut. GoTo ya lagi sideways aja. ADMR kita lagi nge-watch lagi. V bentuknya. Mina enggak dulu. Enggak dulu lah pagi. Golengan. Nggak enak aku mau main golengan. Tapi mau gimana? Antam lagi di resisten, wait and see dulu. Cuan dan Petro udah dibahas di depan banget, tadi udah dibahas di depan banget. Data enggak nanti semen-semenan enggak dulu, lagi masih downtrend, kita nunggu pantulan sedikit. Buka udah dibahas tadi Pak Budi, udah nih. Ini bagus buat trading jangka pendek, cuman ya teman-teman harus bisa bikin trading plan ya. BCA besok bagi dividen, yeay. Kira-kira penurunan setelah ex-date berapa? Nggak ada efeknya kan, dividennya cuman berapa, 1%. Kecuali turunnya karena faktor yang lain. BTN masih downtrend banget. Kalau mau value investing sebenarnya bisa, tapi aku lebih memilih tadi yang 4 big banks. BRMS untuk invest aku enggak, aku buat trading aja. Kalau BRMS tuh simple sebenarnya. Kalau BRMS aku akan menunggu di bawah-bawah banget di 330-an di sini ya. Terus kemudian BRIS bagaimana? BRIS jangan dulu deh, ini lagi trennya turun. Kalau buat investing juga valuasinya tinggi. PTBA wait and see dulu sayangku. Kenapa? Karena trennya lagi turun juga, dan itu kalau sektor batubara ya, Putin baikan sama Trump, harga batubara juga bisa pengaruh turun meskipun sudah pakai harga yang ditetapkan dari dalam negeri. Tapi anyway, MDKA mari kita lihat. Wait and see juga. TLKM ini nanti kalau Big Banks naik dia akan nyusul ikut naik. Terus kemudian pesat gimana? Hati-hati, ini buat trading jangka pendek, dan sebaiknya tradingnya pas pullback atau retracement. Kondisi market kayak gini jangan hajar-hajar beli breakoutan. Waspada banget. Cleo lagi downtrend, ntar dulu wait and see. IHSG kenapa engkau angus? Kemarin sudah dibahas detail banget ya. Java, Comfit, ini beautiful sebenarnya. Kita lagi ini kemarin jatuhnya gila juga nih, parah nih. Nunggu retracement. Kemarin mah bukan retracement, kemarin breakdown. Oke ya. Big trendnya masih naik sebenarnya, tapi kita wait and see dulu, oke ya. Terus ASII ini buat long term investing juga akan naiknya nanti setelah banking naik. Terus kemudian LSIP dan juga INKP. LSIP ini sebenarnya kemarin turun ya, ini pas di area retracementnya, tapi karena big marketnya jelek jadi kita belum masuk dulu, wait and see dulu. Sebenarnya dia masuk ke dalam watchlist juga. P1 kemarin kita juga sempat exit karena ada breakdown, dan kita berusaha untuk disiplin ya. Jadi breakdown kita exit, dan kita lagi watch lagi untuk TLKM ini, P1 ini. Terus Antam kapan bisa buat invest? Antam sih kita tidak pernah invest ya. Ini untuk trading aja. Kira-kira seperti itu.
Oke, jadi jangan menyesal jika udah cut loss satu saham untuk trading. Ini P1 ya, udah buy on weakness, terus kemudian breakdown cut gitu ya. Anyway, we have to do that. Jangan sampai nanti keseret turun. BBCA besok come date, dividennya lumayan 3% ya, paling turunnya segitu juga, 3%, 3%, 4%-an lusa berarti ya. Nggak signifikan lah. Oke. Terus kemudian P1 ini disupport sih 370-an ya. Invest yang syariah yang bagus apa? BRIS sebenarnya bagus, cuman timingnya lagi agak kemahalan. Raja XAU yang oke. Nggak dulu, trennya turun. UP IPO enggak, aku nanti kalau IPO gitu aku nunggu dia chartnya udah mulai kebentuk deh. Terus ini SMRA, ini sebenarnya cakep juga, valuasinya murah tapi wait and see. Bitcoinnya lagi big trendnya downtrend ya, big trendnya downtrend. Ini udah kena MA 200 ya. Di daily ada kemungkinan pantulan sih, cuman jangan buru-buru deh, jangan buru-buru. Ini downtrendnya karena kuat banget, kelihatan dari mana? Ini atapnya patah, high-nya tuh runtuh. Jadi yang di tok-tok yang di YT, aku share chatnya ada di IGOY gitu loh. Jadi ini trennya turun gini, jadi tren turun makin kuat. Kemudian ARA, kamu dicariin. USD-nya hari ini naik, rupiah melemah lagi, jadi masih harus hati-hati. Gold sama USD anomali naik bersamaan. Bagaimana? Sebenarnya bukan gold naik, bukan USD naik, tapi rupiahnya yang melemah kali ini ya. Oke. Jadi kira-kira itu XRP. XRP-nya aku nggak tahu ini kapan hari. Ada ibu yang nyangkut di XRP sampai dia nangis gitu ya. DM aku sampai nangis. Itu dia nyangkut pas dia DM aku pas XRP-nya di bawah sini. Sekarang naik ya. Aku nggak tahu Bu, kamu lagi nonton atau enggak. Ini waktunya kamu buat unload ya. Ini udah deket resist loh. 2,5, 2,6 ini udah deket resist. Waktu itu aku ada bilang jualnya sekitaran area ini udah kena ya. Jadi udah kena. Terus anyway. Pani dong, banyak banget yang nanyain Pani kenapa sih ARA manggung di bursa. Habis breakdown kemarin. Tidak dulu. ADRO aku udah bahas loh. Manta. Mainnya kok ini Manta. Oke. Manta lagi downtrend, mau nge-short. Aku tuh kebiasaan gara-gara di saham sih ya. Jadi belinya tuh di spot terus dan nggak pernah nge-short. Kalau nge-short ini juga posisi udah nanggung. Jadi wait and see dulu. Kasihan banget ibunya. Ya aku sih saranin tunggu pantulan waktu itu. Dan pantulannya pas dekat area sekarang XRP. XAU udah dibahas tadi. BMRI mantap, pantulan jangka pendek aja sih BMRI. Aku masih waspada dengan BMRI. Anyway, sebentar. Gendutku di mana? Ara. Sini. Hiya. Wih. Berat. Halo Anti Uncle. Aku doakan saham kamu besok naik Anti Uncle. Oke, kita cek sama komen. Ya udah. Selamat malam. Aduh. Dia udah mulai ngereok, dia tidak mau diginiin. Lihat sebentar kenapa? Nih ya. Berat. Aduh. Ya udah deh, selamat malam. Belok. Ngorok dah. Serem, Mudita bilang serem. Good night. Yang serem ya SG merah.
Makanya kita tuh pengen belajar tentang ini ya, duit asing tuh kan pindah ke sana kemari ya. Kamu kalau pengen ikut acara itu Cryptofolio, DM aku Cryptofolio, nanti dikasih linknya tanggal 23 Maret. Itu yang ngajar tim aku ada di situ juga. Intinya sih nambah wawasan tentang saham US, saham China. It's not a trading or investing recommendation, tapi kamu mesti ngerti hubungannya lintas market ini bagaimana. Jadi just DM aku Cryptofolio, dan kalau mau ikut yang 22 tuh cara beli jual saham, cara analisis kapan beli kapan jualnya, dan juga beli jual koin ya. Jadi itu diajarin di situ cara analisis dengan strategi super trader. DM aku aja mtrade start ya, nanti dikasih linknya. Terima kasih yang mtrade start gratis ya. Kasih linknya, DM aku aja emtrade start. Bah, ngos-ngosan habis gendong arah. Udah, Fore udah dibahas belum? Aduh, I don't do IPO, apalagi kalau marketnya lagi kurang bagus gini. Kalau marketnya bagus, IPO bagus, dia naik, tapi dapat barangnya saupil, ngapain, gak ada guna. Thank you Herik Liang, Bunda Ventus semuanya. Thank you Gunawan Tatak, thank you Kuirin, terima kasih Michael. Selamat malam, saya mau mandi, bye.